Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan bimbingan laporan kerja praktek dari salah satu mahasiswa yang bimbingan laporan kerja prakteknya. Berikut kita bahas satu persatu. Ini laporan kerja praktek dengan judul pembangunan aplikasi sistem absensi pegawai berbasis web pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu. Oke, pembangunan judul karena ini software, biasanya pengembangan atau pembangunan pembuatan itu identik biasa dengan hmm, fisik, biasa fisik, membangun rumah dan membangun jembatan kan itu, membuat rumah, membuat apa kan gitu ya. Eh, Mungkin perlu dicek kata pembangunan di sini ya, nanti dicek. Terus ini program studi sudah kata pengantar November, oke. Mungkin Pekanbaru Rengat, walaupun Indragiri Hulu itu di Rengat, mungkin perlu dicek. Ini mungkin kenapa nggak dirapatkan di sini kan itu ya kata pengantar. Eh, ini tebal lebih bagus kan itu nampak beda antara font dan satu ini sejajar dengan P ini lebih bagus. Dua ini sejajar dengan L ini lebih bagus. Dan juga ya tebal seperti itu dan seterusnya ya. Seterusnya, oke, daftar tabel, oke. Ini rapat, ini ada spasi, ya, nanti dicek. Walaupun sedikit kesalahan minor sedikit, tapi supaya perfect. Nah, ini lebih bagus ketika dipotong P-nya ini sejajar dengan H ini, ya, jadi bagus. Ini jangan rapat, potong berbasis atau web ini sampai ke H. Jadi nampak perbedaan laman nggak rapat. Itu lebih bagus. Ini hanya sedikit saja koreksi pendahuluan. Seharusnya rapat marginnya ke pinggir ini, ya. Kalau Anda buat nanti masuk, nanti ada subbab lagi masuk, bahkan sampai 4 subbab tinggal separuh saja kan gitu ya. Seharusnya semua ini rapat ke kiri, ya. Mungkin distandarkan saja awal paragraf itu bikin satu saja kan gitu lebih bagus kan gitu ya. Dan lain-lainnya dicek ya. Oke, ini untuk format perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan dengan maju bidang ini pendahuluan ini sama juga. Karena apa? Kalau nanti ada rata dengan subbab ini nanti ada subbab kedua masuk lagi, subbab ketiga masuk, ada skripsi atau tulisan tinggal separuh saja kan gitu ya. Ini juga dapat. Oke. Batasan rumusan tujuan ada pun rumusan masalah ini bagaimana merancang identifikasi bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem. Ini bukan identifikasi ini, sepertinya ini rumusan. Pengisian asesmen dilakukan secara manual dengan menuliskan nama dan tanda. Ini bukan identifikasi, pengisian. Oh, secara manual. Manual ini harus dijelaskan. Manual ini seperti apa, menuliskan nama dan tanda tangan sendiri. Sendiri itu berarti di titiknya kurang, kan gitu ya. Menggunakan Excel. Tadi tulis tangan, sementara ini pakai Excel rekapnya. Oke, cuman ini nggak pas, ya. Ini di highlight. Oke, ini perlu dicek. Ini bukan identifikasi. Rumusan tujuan. Tujuan pembahasan informasi ini adalah memudahkan kantor dinas pendidikan melakukan absensi. Sangat umum. Ya, memudahkan seberapa mudah kan gitu ya. Bagusnya tujuan itu secara teknis.
berkaitan dengan mata kuliah pelajaran menerapkan ilmu yang sudah dipelajari tentang pemrograman, tentang jaringan dan lain-lain. Mungkin tujuannya bagaimana kinerja, bagaimana kemampuan database untuk menyimpan berapa banyak apa karyawan di sana atau staf di sana kan gitu ya, nggak mampu kan database ini. Bagaimana performance itu ketika absen, bagaimana transfer data, dan itu yang dianalisa. Kalau hanya memudahkan itu sangat general, sangat umum, dan seberapa mudah kan gitu ya, itu tidak bisa diukur seberapa mudah. Nanti kalau udah tujuan ini kan berkaitan dengan metode, berkaitan dengan hasil, berkaitan dengan kesimpulan. Nanti kesimpulannya biasanya kalau tujuannya seperti ini memudahkan, tujuannya eh, hasil penelitian, hasil pembuatan atau hasil pengembangan aplikasi sudah diterapkan dan sangat mudah. Nah, itu tidak terukur. Makanya kalau kita buat dalam sistem ini dibuat dengan menggunakan database apa, aplikasi dengan software apa, terus menganalisa, melakukan cek atau perbandingan dengan sistem yang lain atau yang mana kan gitu ya secara teknis. Manfaat saya oke lah lewat aja. Kerja praktik. Praktek atau praktik kan gitu ya. Ini kata-kata yang kecil-kecil itu, ini halaman 11. Kita lihat di atasnya. Laporan praktik pakai E, kan gitu ya. Harus konsisten lah, kan gitu ya. Oke, praktek, rincian. 16 September sampai 16 Oktober, Dinas Hulu. Ini privacy, jangan memasukkan nomor telepon. Ini siapa ini? Alamat instansi. Kayak ini kalau mobile phone kan orang pribadi itu. Identik orang pribadi. Indragiri huruf. Lengkapin saja. Perlu disingkat-singkat apa? Kalau Anda menyingkat inhu, harusnya di depan sini harus dinyatakan inhu adalah Indragiri huru. Nggak ada spasinya pun kurang. Nggak ada declaration kan gitu. Universitas Islam Riau dalam kurung UIR. Nah, itu setelah itu Anda pakai UIR terus. Sebentar ini enggak ya, harus harus ini inhu juga ya. Inhu kenapa harus disingkat? Kan harus kalau Anda menyingkat ada deklarasi, bukan deklarasi, ada pernyataan sebelumnya bahwa Kabupaten Inhu itu dalam kurung Kap Inhu, nah, itu baru ya. Provinsi Riau tinggal mengetik provinsi saja kan gitu ya, kok prop juga kan gitu ya. Dan semuanya. Kalau Anda mau mengikat Provinsi Riau dalam kurung prop kan gitu ya, harus dinyatakan dulu. Sementara nggak perlulah sebut aja Provinsi Riau semuanya gitu ya. Jadwal pelaksanaan, permintaan izin, ini izin ini kan persyaratan administrasi. Pelaksanaan itu apa yang Anda lakukan? Ya, merancang database, mengembangkan aplikasi, uji coba, kan gitu ya. Satu mereview lagi, menganalisa lagi, itu yang kegiatan-kegiatan. Kalau yang administrasi ini mungkin tidak perlu disebutkan, kan gitu ya. Terus 71 rincian pelaksanaan waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan sudah disebutkan di schedule. Pengulangan lagi kan itu September Oktober. Di sini sudah disebutkan pengulangan tempat. Jadwal pelaksanaan. Ini apa namanya? Ini jadwal juga. Ada 2 jadwal di sini. Apa beda jadwal ini dengan jadwal ini? Nah kan itu. Kan sama. Pengulangan lagi. Ya, uraian kegiatan. Ini seharusnya di tengah saja kan, tabel ini diletak tengah kan gitu ya. Ini kan lebih bagus. Ini harus lengkap nih, September Oktober tahun berapa? 2021 kah? Ya, ini apa maksudnya 1 2 3 nih? Tahu ini minggu. Cuman kan disebut week atau minggu 1 kan gitu.
1, 2, 3, 4 ini apa maksudnya? Lebih jelas kan gitu ya. Ini kan bisa diperlebar lagi ya. Oke. Oke, maksudnya dan terus perbaiki ya. Lengkap. September Oktober tahun berapa kan gitu ya. Sementara September Oktober 2 bulan. Minggu 1, minggu 2, minggu 3 di bulan September atau bulan Oktober. Kan gitu ya. Seharusnya kalau 2 bulan ini ada 8 minggu. Nah, ini harus detail. Rincian kerja praktek. Kalau rincian kerja praktek seharusnya jadwal kan. Seharusnya di jadwal kan gitu ya. Oke, landasan teori. Beberapa selalu mengutip landasan teori. Mungkin kurang pas. Landasan itu tadi kalau ada landasan pacu di Mandara, itu landasan. Ada sesuatu base. Kalau ini mungkin literatur review bahasa Indonesia, kajian pustaka. Lebih cepatnya mungkin kajian pustaka. Kalau bab 2 itu selalu kajian pustaka. Atau kalau menjelaskan profil mungkin profil institusi, instansi kan gitu ya. Gambaran instansi dan kajian pustaka atau kajian pustaka aja ya. Gambaran umum tempat kafe. Kafe ini kerja praktik Anda harus declare dulu. Nggak ada declare kerja praktik dalam bentuk kafe. Ya, baru bisa pakai kafe terus ya. Sudah seharusnya ada satu paragraf itu lebih bagus. Setelah ini baru masuk sub bab. Ini langsung sub bab lagi. Kalau Anda buat 211 seharusnya ada 212 kan gitu. Ini enggak ada. Ya kan gitu ya. Ini langsung 22. 22 kan bagian dari ini. Nah, seperti ini 221 ada 22. Kalau hanya satu saja mendingan langsung sini. Ya, sama Anda buat. Saya punya beberapa pena, satu warna hitam. Enggak ada habis kan gitu ya. Nah, penulisan itu ya. Oke. Visi misi. Oke, ini struktur organisasi. Agak kecil ini, nggak jelas. Anda kan bisa crop di sini karena ini cropnya sampai lebar, sehingga ini kan bisa di crop di tengah. Seharusnya ini copy kan bukan di crop. Bagian ini Anda buat di copy saja, langsung di Word kan nampak tabelnya begitu. Terus pendidikan, infonya tadi juga nih. Seterusnya penulisan ini benar nggak? Ya, kata-kata pusaka ini. Dasar teori sistem informasi sedikit kali, hanya satu bab hanya 3 baris. Jadi satu subbab itu maunya satu halaman gitu ya. Sedikit kali informasi, mendingan gabung saja kan ini. Sistem informasi adalah ini bagian kan gitu ya. Bagusnya ini kebalik ini. Personal homepage benar PHP ini personal homepage. Universitas Islam Riau dalam kurung UIR, personal homepage dalam kurung PHP begitu. Nah, ini yang kecil-kecil ini spasi kurang gratis, free, nggak perlu lah Anda buat translate. Kenapa gratis aja yang Anda translate dalam Anda buat the free? Kenapa nggak open access juga dibuat apa kan gitu? Kenapa nggak lisensi Anda buat dalam kurung license? Kenapa hanya gratis saja? Nah, sampai ke situ. Karena Anda membuat dalam bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia saja. Content Management System, kurang CMS, kan gitu Anda menolak keras. Presentasi penggunaan PHP kecil sekali, besar, harus begini gambarnya. Ini pun gambar nggak jelas. Ambil dari mana? Buat aja tabel di Excel sebentar kan bisa. Anda screenshot dari mana? Basis data. Ini juga hanya beberapa baris kan gitu ya. Sobatnya. Ini itemize lebih bagus. Anda buat 1, 2, 3. Tiba-tiba bagian basis data, kalau Anda membuat itemize, mendetailkan, ada satu prolog, satu paragraf. Oh ini, saya mempunyai bermacam-macam, di kebun saya mempunyai bermacam-macam tanaman buah-buahan, seperti 1, 2, 3, kan gitu ya. Begitu, ada prolognya. Jangan tiba-tiba apel, mangga,
Pepaya, orang bingung ini apa, walaupun ditulis di sini bagian kan gitu ya. Nah, ada satu prolog, ini kan lebih bagus pakai itemized. Nah, ini tiba-tiba tadi kan ini eh, apa, pakai itemized kan gitu ya. Ini ya, itemized juga ini itemized plan untuk perbaiki. MySQL tadi pakai angka, sekarang pakai huruf. Kenapa? Konsisten juga. Ya udah pakai itemized ini atau yang poin yang lain kan gitu ya. SMPP lengkap ini jasa teori. Tabel 21 keterangan. Ini kok ada pun simbol, ada pun ini ada kenapa kosong di sini. Nah, ini tadi lain format penulisan. Pakai aplikasi kan gitu. Kok tiba-tiba ada pun simbol DPP, dari mana maksudnya? DFD pun. Kan bagian dari sini. Jangan satu satu paragraf, hanya satu baris pendek saja. Kan bagian dari sini. Kan gitu ya. Sebagai berikut. Seperti pada gambar eh, pada tabel 21 sebagai berikutnya mana kan gitu ya. Begitu juga ini ya. Kalau yang lain nggak tebal ini, coba cek lagi. Binary, kenapa bahasa ini miring, ini juga pakai itemized. Kalau bisa ditranslate bahasa Indonesia kan gitu ya. Nanti cek ya, kayak ini juga. Ini juga bingung nih, tiba satu lagi banyak. Flowchart. Flowchart adapun simbol bagian dari kalimat ini paragraf kan gitu ya. Tabel 32 disebutkan. Kan sudah belajar loh di Metopel, ini tengah. Setiap gambar dan tabel harus dinyatakan. Disebutkan, bukan tiba-tiba tabel 23 ini datang, nggak ada disebutkan di teks di kalimat ini. Satu hilang kan gitu ya. Tabel gambar ini membantu Anda untuk menerangkan. Saya mempunyai di kebun saya mempunyai buah-buahan berbentuk bulat warna merah begini kan gitu ya. Kecil, orang tidak tergambarkan ketika Anda tunjukkan buah-buahan tersebut adalah ini, tunjukkan gambar apel kan gitu ya. Nampak untuk membantu Anda menjelaskan. Itu lebih bagus kalau Anda terangkan simbol flowchart bentuk bundar begini, orang panah, ada garis panah kan gitu ya, ada persegi empat. Anda bisa terangkan dalam teks, kan susah orang membaca apa yang dimaksud. Kalau Anda gambarkan itu lebih bagus. Tapi jangan diulang, kan sudah dibahas di mata kuliah metode penelitian. Ini juga analisa data. Bagusnya ada satu, tiba-tiba subbab subbab langsung analisa data, analisis sistem yang jalan, analisis sistem bagus, langsung saja ada satu paragraf, atau bisa langsung analisis sistem sedang berjalan. Kenapa harus banyak subbab gitu ya. Ini agak miring ini ya. Tulisan ini nggak simetris, Anda ambil itu ya. Perancangan sistem itu juga langsung saja spesifikasi kan gitu. Kenapa harus banyak subbabnya? Sehingga banyak sekali subbab. Ini tabel juga harus di tengah lah kan gitu ya. Ini juga karena Anda subbab ini masuk, ini subbab masuk, nanti ada subbab lagi, tinggal separuh aja paragraf. Ini seharusnya rata, tetap rata seperti ini, apapun tetap rata seperti itu ya. Subbab, makanya tadi subbab ini sudah ada satu, seharusnya ini subbab lagi kalau Anda mau buat ya. Ini 3, 2, 1, 2 sebenarnya kan gitu. Terlalu banyak subbab kan gitu ya. Hardware sebut aja. Karena sudah sebut hardware dan software di sini. Langsung saja. Berikut spesifikasi perangkat keras kan gitu. Tabel ini pun nggak sama. Oke. Ini kenapa ada jarak? Ini 3 kolom, ini 3 kolom, tetapi ini kecil, sama. Jadi rapi kan gitu. Ya karena ini berbeda halaman, mungkin nggak nampak kelihatan. Kalau satu halaman kan nggak nampak. Ini lebar, ini kecil kan gitu ya.
ini kurang besar. Kalau Anda menunjukkan sesuatu, pastikan teks yang di dalam ini bisa dibaca. Kenapa Anda tunjukkan kalau orang nggak bisa baca? Seandainya begini, Anda ingin mendemokan sesuatu, misalnya inilah rumah yang saya baru bangun, kan gitu ya. Tetapi rumah Anda ditutupi dengan kain, dengan tembok atau dengan sesuatu, orang nggak bisa melihat rumahnya, kan gitu ya. Percuma juga. Nah, kan gitu ya. Harus bisa dibaca di dalam ini tulisan, dan pastikan tidak lebih dari margin ini, kan gitu. Fontnya ini kan bisa diperbesar, kan gitu. Hierarki cat ini juga nggak simetris. Ini kan bisa Anda crop di sini, kan gitu ya. Nggak simetris ini. Anda bisa kecilkan. Nah, dan ini baru penulisan, belum substansi. Dapat dilihat dari gambarnya bagian admin pembangunan aplikasi sistem web. Disdikbud ini kapan disingkat disebut? Dinas Pendidikan Kebudayaan harus disebutkan, harus dijelaskan dulu seperti yang sampaikan tadi, harus disebut dulu Dinas Pendidikan Kebudayaan ini. Ini kan simetris lah, yang sehingga tidak rapi, kan gitu ya. Bukan ke bawah, ini 6-nya pun ke sini. Tak, ini kan diagram seperti yang di atas tadi. Anda buat bagan ini di Excel atau di mana, copy, jangan screenshot, sehingga tidak ada simetris terus, kan gitu ya. Oke, ini juga data flow. Benar nggak data flow? Nanti kita cek dengan software yang Anda buat. Ini admin, ada karyawan, login, profile, sampai. Nanti kita cross check dengan software yang Anda buat waktu demo. Desain output. Ini seharusnya subbat ini 3251. Bukan tiba-tiba nanti 3251 1, nanti tiba-tiba ada 2, siap tuh balik 1 lagi, karena Anda dari 2 ini ada bagian 1. Itu membingungkan, penulisannya itu enggak pas, kan gitu ya. Ini desain, ini kan bikin di tengah lah, kan itu. Di tengah pun ini diratakan, kan gitu, sehingga selalu bagus, kan gitu ya. Seperti sampaikan, semuanya ini harus di pinggir, kan gitu ya. Standar saja, awal paragraf itu 1, kan gitu ya. Semuanya harus di pinggir. Kalau subbabnya Anda masuk, nanti sini masuk-masuk, sebilang tadi berulang kali, tinggal separuh aja, kan gitu. Anda menulis hanya di separuh halaman saja, kan gitu ya. Oke, ini kan banyak kosong. Seharusnya dikasih border seperti ini lebih bagus. Kan nampak, kalau nggak ini kelihatan, ini gambar apa, ini kosong, ini tiba-tiba ada sedikit. Sebenarnya bagian orang tahu, ini bagian dari gambar. Cuma kan border ini nampak. Oh, karena ini bukan kosong, karena bagian ada garis pembatas, gitu ya. Hal-hal seperti ini titik nggak dikasih, akhir kata itu pasti ada titik, kan gitu ya. Akhir kata kan pasti harus ada titik stop, kan gitu ya. Ini semua harus di tengah lah, kan gitu ya. Di tengah, ini margin juga diratakan tengah, ini juga di tengah diratakan tengah. Setiap gambar tadi kan dibilang gambar 314. Ini gambar 13 sudah disebutkan, enggak ada titik. Gambar disebutkan di sini antara gambar-gambar ini ada satu paragraf. Jadi jelas. Kita tampilkan dulu, kita ceritakan dulu, baru tampilkan gambar. Setelah kita jelaskan dulu, berikutlah gambarnya. Nah, kan gitu ya. Anda menerangkan desain import pada profil admin. Rancangan dari sini, inilah bagian seperti pada gambar. Kan Anda ceritakan dulu. Ya. Ini juga enggak edit jam masuk, apa masalahnya. Anda sudah buat center, tapi ini enggak ditarik, jadi enggak center. Hal-hal ini yang hal-hal yang kecil ini nggak perlu dikomen seharusnya, karena Anda sudah bagus, harus Anda tahu, kan gitu. Ketika Anda lihat, baca, kan gitu ya. Nah, ini IRD, nanti saya akan cek ini ada absen karyawan enggak admin. Nanti kita cross check dengan aplikasi. Karyawan ini benar nggak ada emailnya, ada fotonya, ada divisi, terus asensi ada admin. Admin punya foto juga. Nanti kita cek di ketika Anda demo software ya. NIK, small integer, ID user. Seharusnya ini kan code ketika Anda buat di database ID user.
Seharusnya di sini biasa saja kan ID user kan gitu ya. Nggak perlu pakai garis bawah. Ini tadi saya bilang 2, 4. Ada 4. Ini bikin tengah kan gitu nih bagus. 4. Ini bikin tengah lagi bagus. Kan ini bagus. Ini juga enggak tengah kan agak ini benar di tengah ya. Nah, ini juga separuh bikin rata aja. Nanti kalau ada sumpat tinggal separuh lagi. Rata kiri ini aja kan gitu sampai habis kan gitu. Oke, nanti kalian cek semua tabel ini. Ini sudah tengah bagus. Ini di tengah juga sama lah ya. Ini 2, 5 kolom. Dengan 5 kolom ini sama. Anda copy aja ini, tinggal edit ini kan gitu ya. Ini fill-nya kecil. Ini besar kan gitu ya. Enggak sama. Ini size-nya besar. Ini padahal saya sama kecil. Konsisten ya. Ini kenapa tiba-tiba langsung gambar? Bagusnya penjelasan ini diawali dengan paragraf dulu kan gitu ya. Anda terangkan dulu desain interface, desain yang terbuka kan gitu. Berikut desain interface pada aplikasi ini terus berikut pada gambar 3.19 menunjukkan ya. Oke, seterusnya flowchart ini terlalu besar. Kenapa besar sekali? Tadi ada yang kecil sekali, besar sekali kan gitu ya. Ini juga tiba-tiba satu flowchart login. Seharusnya bagian 3291 sobat ini kan. Flowchart mulai mana N-nya? Kalau flowchart itu kan ada start mulai dengan N kan gitu selesai. Flowchart home, flowchart apa ya? Flowchart login, banyak sekali flowchartnya. Ini Anda kan buat flowchart di Excel atau di mana, copy, jangan di screenshot. Jadi nampak bersih, jelas gitu ya. Banyak sekali flowchart. Oke, 4 pengujian. Halaman login. Nah, jangan simpel-simpel ini flowchart login, flowchart logout. Orang sudah tahu ini flowchart login, logout. Akhirnya kan gitu ya. Halaman login dari aplikasi absensi kan gitu ya. Sistem absensi contoh kan gitu ya. Nanti perbaiki huruf apa dan lain-lain kan gitu ya. Terus tampilan masuk gambar-gambar. Kenapa nggak dibikin satu saja? Gambar 42 misalnya. 42 nanti ada A, gambar A, login masuk, gambar B, login 2. Di bawah ini gambar A misalnya kan gitu ya. Dibuat di bawah B. Ini di tengah kan seharusnya. Ya. Ini tadi udah bagus di atas center gitu ya. Sekarang sudah enggak lagi. Ini juga di tengah ya. Oke, seterusnya hasil ini juga bagus di crop hitam nanti apa ini enggak ada juga gambar 44 seharusnya tampilnya pada gambar berikut, gambar 44 bukan gambar berikut itu berikutnya yang mana, ini berikut juga kan gitu, ini gambar 44 berikut, gambar 45 juga berikut kan gitu ya. Ini bagus simetris, ada tarik, coba ini enggak simetris, ini terlalu nah oke. Oh, kok beda ini? 11 ponnya. Ini 11 ya. Seharusnya 12 kan? 11 semua ponnya. Nah, ini 12. Kan gitu. Ini 12 ponnya. Time New Roman. Makanya kok berasa kecil ini. 11 ponnya Time Roman. Hal-hal sepele ini nggak perlu dihafalkan itu. Anda cek satu-satu. Kok tampilannya tebal, yang lain tapi enggak kan gitu ya. Ini kok 11 kan gitu ya. Seharusnya kan 12 kan gitu ya. Udah cek semua. Nanti kan seharusnya kan 12 ya.
Ini pun akhir kalimat itu selalu pasti ada titik. Kok titiknya di sini malah kan gitu ya. Ini 11 juga. Cek semuanya ya, sama nih. Menariknya juga simetris. Setiap gambar ini harus disebutkan. Ada satu paragraf di sini kan gitu ya. Kalau gambar yang mirip-mirip sini nggak perlu Anda buat buat satu mirip. Misal gambar mirip nih. Tampilan menu profil admin. Tampilan menu profil karyawan. Tampilan kalau menu-menu profil itu bikin satu gambar. Itulah tampilan menu profil. Gambar A, admin, karyawan kan begitu. Anda bisa gabung dalam satu gambar itu beberapa gambar A, B, C. Ini nggak simetris juga. Oke. Kok semua sama, edit jam pulang, jam masuk itu bisa dibikin dua. Eh, Menu untuk jam masuk dan keluar. Oke. Atau A jam masuk, B jam keluar. Kan gitu ya. Sehingga tidak Anda bisa bikin satu paragraf saja kan gitu ya. Oke. Ini juga ya banyak nih gambar kesalahan gambar. Nomor ini skenario. Ini kan Anda bisa bikin tengah kan lebih bagus ini. Ya. Kalau bisa ini center lagi kan. Mana alignment? Cari alignment. Text direction cell alignment. Ambil center. Kan lebih bagus ini. Ini kan center alignment. Begitu. Ya. Dilihat, baca mana yang nggak bagus. Seharusnya bagaimana kan gitu ya. Jangan screenshot, ambil objeknya saja. Ini nampak Anda buka Windows semua Anda screenshot. Ambil menunya aja kan gitu ya. Nanti nampak Anda pakai Windows, pakai apa. Bahkan sebagian lagi buka media sosial nampak di sini kan gitu ya. Menu ini aja yang ada. Jika perlu di tengah ini aja kan gitu ya. Ini kan tampilan ini sama bagian. Ambil tengahnya saja kan. Sehingga ini besar bisa dibaca kan gitu ya. Ini juga kecil nggak bisa dibaca. Seluruh Excel-nya Anda crop. Kenapa seluruh Excel ini menu-menu Excel? Anda hanya menampilkan ini, tampilkan ini aja yang nah ya. Jangan entire screen. Ini yang hal sepele ini juga. Oke, penutup. Seharusnya bukan penutup. Ya, penutup adalah kesimpulan dan saran seharusnya kan ya. Apa yang Anda tutup kan itu betul. Bab 5 itu akhir bagi penutup. Telah dihasilkan. Apa yang Anda hasilkan? Kalimatnya itu telah dihasilkan gitu ya. Indragiri Hulu ini kan tadi besar seharusnya. Kan kabupaten itu. Tadi disingkat IHU. Sekarang udah pakai lengkap kan itu ya. Telah dihasilkan presentasinya memberikan kemudahan. Seberapa mudah? Anda harus sebutkan. Dengan absensi ini, kalau manual, tulis tangan, direkap sistem, akhir bulan mereka perlu 2 orang selama 2 hari atau 3 hari. Kan gitu ya. Dengan ada sistem ini, hanya cukup 1 orang, cukup setengah hari. Nah, efisiensinya itu dari 2 hari menjadi setengah hari, dari 2 orang 1 orang. Kira itu nampak, tergambarkan. Kemudahan seberapa mudah bagi pegawai, ya relatif mudah. Kata Anda mudah itu bisa jadi kata Anda mudah, yang lain tidak. Sebagian orang menggunakan asensi fingerprint atau online, mobile, internet pun Anda pikir mudah, tapi orang lain belum tentu mudah. Waduh, harus saya nggak punya pakai data, harus beli pakai data dulu, saya harus beli handphone, smartphone dulu. Nah, begitu. Eh, Seharusnya kesimpulannya berkaitan dengan teknis, kan gitu ya, dengan menggunakan bisnis. Meminimalisir kehilangan dan kesalahan pencatatan. Apa yang kehilangan, apa yang salah kan gitu ya. Ya, saya tahu maksud Anda mungkin di kertas, di logbook, di absen itu hilang bukunya, nggak ketemu di akhir bulan mencatatkan gitu ya. Namanya juga manual. Data absen dapat diolah secara struktur dan memberikan kemudahan berkualitas dan proses mencari absensi. Ini tadi kesimpulan itu berkaitan dengan tujuan-tujuan Anda itu apa kan gitu ya. Nah, kalau tujuan Anda itu betul, ini bagian kesimpulan, tetapi harus mengadres dengan tujuan Anda. Saya mau pergi ke Jakarta menghadiri seminar atau conference kan gitu ya. Tujuan dari kesimpulannya, tujuan saya menghadiri conference. Nanti kesimpulan conference yang saya hadiri, pesertanya dari berbagai negara, perpansennya selama 2 hari. Oke, berkaitan dengan
conference saya bisa, kan gitu ya. Saya bisa juga memberi kesimpulan bahwa saya pergi Jakarta menghadiri conference, oh Jakarta itu sekarang lagi macet, lagi banjir, lagi panas, lagi hujan. Itu betul kesimpulan juga, tapi tidak berkaitan dengan apa yang saya tujuan yang tadi. Kesimpulan itu harus menjelaskan, berkaitan, mengadres apa yang menjadi tujuan. Nah ya, yang dihasilkan. Saran itu yang tidak tercover dari yang kita buat. Bagian besar harus melakukan backup data serta pemeliharaan sistem yang baik dan efektif. Ini bagian dari kerangka Anda atau tidak? Bagian dari kerja Anda atau tidak? Kan gitu ya, membackup ini kan gitu ya. Tadi saya bilang saya ingin ke Jakarta menghadiri conference dihadiri berbagai negara itu selama 2 hari. Karena sesuatu hal saya bisa menghadiri 1 hari. Nah, saran saya ke depan saya lebih bisa menghadiri penuh semua 2 hari kan begitu. Daftar pustaka terakhir. Ini juga daftar pustaka bikin, makanya tadi saya bilang pakai aplikasi, Anda lebih mudah kan gitu ya. Nggak ada kesalahan-kesalahan. Daftar pustaka itu urusannya A dulu. Kalau Anda buat nama dan tahun, FIE atau apa ini, A dulu, B, A, Z kan abjad ya. Kalau Anda buat ke sistem udah otomatis itu kan gitu ya. Ini nggak perlu otomatis dia. Oke. Ini kenapa hurufnya besar semua? Kenapa ini judulnya besar? Kenapa judul ini enggak besar semua, kapital semua? Kan gitu ya. Ini Fauzib ya, ini apa? Buku kah, jurnal kah, conference kah, paten kah, atau apa? Kalau ini kan nampak nih, jurnal ilmiah rekayasa manajemen informasi ini apa? Algoritma ini apa maksudnya? Ya, kalau buku kan ada penerbitnya, kan itu. Wordpress penerbitnya, tahun berapa? Lengkapi kan gitu ya. Ini juga siapa ini konteks diagram data flow ini apa nih maksudnya? Ya, dan juga buku tahunnya nggak ada. Makanya dibuat pakai sistem lebih jelas. Nah, banyak nih rapikan semua ya. Untuk yang lain juga. Kenapa saya rekam ini? Saya rekap ini supaya yang lain tahu dan dibahas detail satu persatu supaya tidak mengulangi terus-terus setiap kali bimbingan itu saja yang diulangi disampaikan. Nah, makanya saya rekap seperti ini. Oke, sementara ini untuk bimbingan diperbaiki, nanti kita diskusikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.